Nah, ini adalah definisi rumah sultan mewah sebetulnya. Kali ini Amanda akan membawa ke teman-teman untuk mereview salah satu rumah, yaitu tipe Isabel di klaster Brisbane Grand Pakuwon, Surabaya. Yuk ikutin keseruannya sampai video terakhir. Nah, hari ini panas banget di Surabaya. Amanda akan membantu kalian nge-review salah satu rumah Grand Pakuwon ini. Jadi jalan depannya untuk rumah ini kurang lebih ROW-nya sudah 11 meter. 3 mobil bisa lalu lalang dengan sangat lebar. Nah, kalau masuk lebih dalam, di sini kita bisa menemukan carport. Kalau carport ini sendiri sudah diberikan kanopi cor oleh developer. Jadi teman-teman nggak perlu menambahkan atau membangun ulang untuk kanopinya. Terus untuk lantainya juga sudah diberikan lantai yang cukup kasar. Jadi aman banget buat teman-teman kalau misalnya mobilnya naik ke area carport. Terus kemudian di area sebelah kanan juga sudah diberikan taman hias teman-teman beserta tanamannya. Jadi teman-teman juga ketika terima rumah ini juga bisa langsung menggunakan. Kemudian di area belakang saya ini sebetulnya adalah garasi dalam. Cuman memang karena ini show unit jadi digunakan untuk taman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau digunakan sebagai garasi dalam juga masih bisa banget. Saya lihat sih untuk mobil sebesar Fortuner atau Alphard pun masuk teman-teman. Nah oke, yuk kita masuk. Oke, jadi ini adalah teras depan dari area rumah ini. Fasad depan rumah ini juga sudah menggunakan marmer, teman-teman. Marmernya Amanda tanyakan itu namanya tipenya Santorini. Kalau saya lihat motifnya itu kayak baru banget dan semakin besar luas marmernya ini semakin cantik, teman-teman. Dan warnanya juga gelap sesuai dengan warna-warna milenial yang digemari saat ini. Nah, kemudian untuk area dalamnya sini itu juga sudah diberikan kanopi. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang hujan itu tidak tampias ke area teras, teman-teman. Oke, sekarang yuk kita masuk ke area dalam rumah. Pintunya ini berat banget, teman-teman. Jadi benar-benar kokoh. Saya rasa ini dari kayu solid. Dan untuk handle-nya sendiri juga sudah warnanya hitam, minimalis, bagus banget. Yuk kita masuk. Oke, kalau misalnya pertama kali kita memasuki rumah ini, kesannya itu lapang, teman-teman. Karena tidak ada penyekat seperti untuk ruang tamu atau ruang makan. Tapi kalau kita geser ke area sebelah sini, kita bisa menemukan area ruang yang bisa digunakan sebagai living room atau ruang tamu. Tapi areanya ini juga membuat rumah ini kesannya mewah banget karena dia mempunyai jendela floor to ceiling dan ceilingnya ini tingginya kurang lebih hampir 6 meter, teman-teman. Oke, jadi ceilingnya itu tinggi banget. Kesan rumah mewahnya itu dapat banget dari tingginya ceiling ini. Nah, sekarang kita ke area sebelah sini ya. Sebelum masuk ke area dalam rumah, Amanda tadi ketemu di area depan ini juga sudah disediakan kamar tamu. Untuk kamar tamunya ini sendiri kurang lebih luasnya sekitar 3 kali 4 meter. Jadi masih tergolong cukup besar untuk kamar tamu dan masih bisa diisi dengan area meja rias dan wardrobe, teman-teman. Terus kemudian juga masih ada satu pintu connecting untuk menuju ke kamar mandi. Jadi kamar mandinya ini itu bisa digunakan dari pintu luar dan pintu dari dalam kamar. Nah, di area sebelah kiri kamar itu ada kamar mandi umum juga yang bisa diakses melalui pintu connecting door. Nah, ini adalah area utama dari rumah ini di mana terletak living room, dining room, dan masih ada area pantry, teman-teman. Untuk dining room sendiri ini kurang lebih didesain dengan meja yang bisa memuat 8 kursi, teman-teman. Jadi bisa digunakan untuk 8 orang. Kemudian kalau di area sini itu juga masih ada living room area. Cukup luas juga, sudah didesain sangat cantik. Dan tapi menariknya di dalam ruangan ini itu memiliki banyak bukaan cahaya dan jendela, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu area outdoor yang ada di rumah ini. Tamannya memang tidak terlalu besar, tapi cukup banget untuk duduk-duduk sore di sini dan sudah dikasih kanopi juga. Kalau misalnya hujan sudah tidak tampias. Kanopinya juga terbuat dari kaca, sangat cantik, teman-teman. Oke, sekarang yuk kita balik ke area dalam. Nah, jadi di sini adalah letak pantry, di mana teman-teman bisa menempatkan meja, atau kalau misalnya teman-teman juga masih mau bisa dikasih untuk meja bar, teman-teman.
Di sini juga biasanya dikasih untuk kompor, untuk sekedar pemanasan atau microwave seperti itu. Yuk kita intip ke area servisnya. Nah, untuk area dapur basahnya, kalau teman-teman lihat itu sudah dipisahkan oleh pintu. Jadi kalau misalnya masak yang bau, baunya tidak masuk ke dalam rumah, teman-teman. Oke, jadi ini adalah dapur basahnya. Servis area ini memiliki akses sendiri, teman-teman. Kalau saya lihat, di sini ada pintu yang tadi langsung menuju ke area garasi. Jadi kalau misalnya ada ART atau yang baru, teman-teman mau keluar kota, ini juga masih bisa ditutup untuk menjaga privasi dan keamanan. Dan kemudian kalau di area belakang ini, itu adalah area kamar ART, kamar mandi, dan ruang cuci jemur, teman-teman. Oke, sekarang yuk kita naik ke lantai 2-nya. Oh iya, sebelum lupa, ada satu ruangan lagi yang perlu saya bahas. Ini kecil tapi sangat fungsional kalau punya rumah teman-teman, yaitu adalah area gudang. Jadi area gudangnya ini dia memanfaatkan area bawah tangga, tapi juga sudah dikasih pintu yang rapi. Cukup luas juga biasanya untuk taruh-taruh koper atau mainan anak, masih cukup banget teman-teman. Oke, sekarang kita ke lantai 2 yuk. Wah, tangga dari lantai menuju ke lantai 2 ini, teman-teman, saya rasakan sangat lebar. Jadi saya sudah sering masuk ke beberapa rumah, tapi tangganya ini sendiri kurang lebih lebarnya mungkin sekitar 1,2 meter. Jadi kalau biasanya tangga itu kurang lebih hanya sekitar 1 meter, ini 1,2. Dan untuk area tangga ini sendiri, lantainya itu dikasih granit yang sudah memiliki motif, jadi nggak akan takut untuk kepleset. Yuk. Untuk railing tangganya, Pakuwon ini ingin mempertahankan kesan klasik, yaitu masih ada terdapat railing. Kalau biasanya sudah pakai stainless, ini masih dari kayu solid, teman-teman. Kayu solid, tapi bawahnya untuk railingnya masih dikasih kaca tempered, jadi tetap aman. Nah, untuk lantai 2 ini juga terdapat 3 kamar tidur. Yang pertama 2 kamar anak dan 1 kamar utama. Kalau misalnya teman-teman naik ke sebelah sini, yuk kita lihat. Ini menyambung ke void yang tadi dari area ruang tamu, teman-teman, yang mempunyai jendela floor to ceiling. Dan kalau misalnya kita kasih ke lampu kristal seperti ini, cantik banget teman-teman view-nya dari sini. Oke, yuk sekarang kita masuk ke area kamar anaknya. Ini adalah area kamar anak. Kamar anaknya ini sendiri punya 1 kamar mandi. Nah, terus kemudian feeling yang pertama saya rasakan di sini, kamarnya itu terang banget teman-teman, karena dia dikelilingi oleh banyak jendela buka cahaya yang floor to ceiling. Jadi kamarnya pun tampak luas dan cahayanya juga bagus. Untuk kamar mandinya kita lihat yuk. Oke, untuk kamar mandinya ini sendiri sebetulnya untuk kamar anak tergolong sangat mewah teman-teman kalau saya lihat. Jadi untuk sanitary-nya itu yang ini menggunakan merek Toto. Sama, untuk toiletnya juga sudah menggunakan merek Toto teman-teman. Dan merek Totonya itu merek yang tipe yang cukup tinggi kalau saya lihat dari modelnya. Terus kemudian dinding-dindingnya juga sudah dilapisi HT warna dengan motif granit. Di area sana itu juga masih terdapat shower box. Shower box-nya sendiri untuk lantainya itu sudah didesain dengan lantai yang lebih kasar, jadi nggak takut kepleset. Oke, yuk kita intip ke kamar anak yang satunya, apakah sama sebesar ini? Nah, ini adalah kamar anak yang kedua. Kamar anak ini saya rasakan lebih kecil sedikit dari yang depan tadi, tapi konsepnya juga masih tetap sama. Dia punya bukaan cahaya yang floor to ceiling. Tapi teman-teman, yuk aku tunjukin view-nya itu untuk kamar ini itu bagus banget, karena dia itu punya kaca yang berbentuk siku. Nah, kamar ini tentu juga punya 1 kamar mandi. Cuman kalau tadi kamarnya itu kan lebih bentuknya kotak seperti itu. Kalau ini enggak, dia masih ada area seperti yang bisa digunakan untuk walk-in closet teman-teman, dan langsung berhubung ke kamar mandi. Untuk kamar mandinya masih sama dengan kamar mandi anak yang tadi. Nah, kalau sekarang teman-teman pasti nggak sabar untuk ngintip kamar utamanya. Kalau rumah udah semewah ini, pasti kamar utamanya itu luar biasa bagus. Nah, yuk kita masuk. Untuk kamar utamanya ini sendiri, pintunya itu sudah menggunakan double door juga teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman memasukkan ranjang king size atau misalnya perabotan yang lebih besar, itu nggak bingung. Nah, ini adalah kamar utama.
Masih tetap konsepnya banyak bukaan cahaya yang floor to ceiling sama dengan kamar-kamar yang lainnya, tapi kamar ini memang didesain lebih mewah. Dan ini untuk interiornya teman-teman bisa sesuaikan juga dengan keinginan. Kalau misalnya untuk di rumah contoh ini, itu untuk wardrobe area dan kamar meja riasnya itu terletak di area satu sisi sebelah sini. Tapi in case kalau misalnya teman-teman merasa ini kurang, wardrobe areanya kurang, itu masih bisa ditambah juga teman-teman. Untuk ranjangnya ini adalah real king size, jadi 2 meter. Untuk kamarnya itu kelihatannya kurang lebih segini kalau udah dimasukin ranjang 2 meter. Plus juga masih ada sofa, dan di area sana digunakan untuk standing TV teman-teman. Oke, sekarang kita intip. Nah, ini yang tadi Amanda bilang, teman-teman kalau wardrobe areanya masih kurang, di area ini masih bisa dipakai teman-teman untuk wardrobe areanya. Yuk kita intip ke kamar mandinya. Sebenarnya konsep kamar mandi ini sama kamar mandi yang anak tadi kurang lebih sama. Tapi saya lihat di sini dari developer sudah memberikan double sink. Jadi khas rumah-rumah mewah untuk kamar utamanya itu biasanya ada double sink. Suami istri bisa pakai sendiri-sendiri, dan untuk skincare juga bisa ditaruh sendiri-sendiri. Terus di sini saya lihat sih nggak ada bathtub teman-teman, tapi bisa menggunakan untuk shower block. In case misalnya teman-teman kepingin menambahkan bathtub, sebetulnya bisa juga di sini, cuman teman-teman harus menambahkan untuk salurannya. Dan untuk toiletnya juga sudah ada terletak di belakang pintu itu teman-teman. Oke teman-teman, untuk video ini semua rumahnya sudah saya review, semua bagian rumahnya. Untuk teman-teman yang menyukai video ini silahkan kasih like dan subscribe untuk menerima info-info lebih baru untuk review seputar rumah di area Surabaya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.